Komoditas mineral dan batu bara masih menjadi salah satu komoditas potensial bagi Indonesia untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sepanjang tahun ini. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan penerimaan bukan pajak dari subsektor pertambangan mineral di tahun 2026 mencapai 134 triliun rupiah, di mana target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target PNBP dari subsektor minerba di sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat 124,7 triliun rupiah. Komoditas mineral dan batu bara masih menjadi salah satu komoditas potensial bagi Indonesia untuk memperoleh penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sepanjang tahun ini. Hal ini terlihat dari target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membidik PNBP dari subsektor minerba sebesar 134 triliun rupiah. Target tersebut meningkat jika dibandingkan target PNBP dari subsektor minerba di sepanjang tahun lalu yang sebesar 124,7 triliun. Menurut Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno, target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan pemangkasan produksi melalui RKAB serta perkembangan harga sejumlah komoditas tambang. Di sisi lain, Tri menyebut kebijakan pemangkasan RKAB berpeluang berdampak terhadap perolehan PNBP 2026. Meski demikian, penguatan harga sejumlah komoditas tambang diharapkan mampu mengimbangi potensi penurunan penerimaan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kenaikan harga komoditas mendorong target PNBP Minerba tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Birawa Ananditya Wicaksana, beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal Aspemindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Wica, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Wica. Ini menarik kalau kita cermati tadi realisasi PNBP begitu ya di sektor minerba di sepanjang tahun 2025 lalu itu menyentuh 138,37 triliun atau melampaui target ya dalam APBN sendiri. Nah, di mana yang sudah ditentukan 124,7 triliun. Bagaimana Anda melihat terkait dengan realisasi ini? Memang sesuai atau memang sudah diproyeksikan oleh teman-teman Aspemindo sendiri nih, Pak Wica? Ya, yang pertama kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah ya, karena hal ini membuktikan bahwa berbagai inovasi dalam meningkatkan PNBP ini, mulai dari sistem, kemudian juga meningkatkan produksi ini terbukti sudah tercapai. Dan jadi ini bisa saya bilang merupakan sebuah target yang menunjukkan resiliensi sektor pertambangan ya, Mas ya. Tapi dari sisi Aspemindo sendiri ini melihat sebagai agresivitas volume produksi teman-teman ini semakin agresif ya di tahun 2025 ini. Baik, nah kalau kita lihat dari sisi faktor dominan dalam pencapaian target tersebut adalah karena produksi minerba yang maksimalkah atau Anda melihat karena dominasi ataupun faktor harga di sana, Pak Wica? Justru di tahun 2025 harga cenderung stabil ya, artinya tidak ada boom harga ekstrim seperti tahun 2022. Jadi kami dari Aspemindo melihat memang ini adalah faktor dari produksi dan di mana hampir semua pengusaha tambang itu mengejar omset melalui kuantitas. Inilah yang menyebabkan PNBP kita juga bisa mencapai target. Nah, dengan setoran PNBP yang besar, lantas bagaimana dengan kondisi margin keuntungan dari pemasok energi di tahun 2025 mengingat adanya tren penurunan harga ICP juga turun, fluktuasi harga batu bara di global juga kan cukup kencang begitu Pak Wicak. Betul Pak. Jadi ini poin yang krusial saya rasa. Yang pertama, angka PNBP tinggi itu tidak bisa diasumsikan serta-merta sebagai margin kami bagus gitu ya. Justru di tahun 2025 lalu kami mengalami kompresi margin atau margin squeeze di mana biaya operasional naik, sementara harga jual sebenarnya cukup stagnan ya. Apalagi dengan adanya beberapa kebijakan yang kami lihat bisa menjadi bom waktu. Contohnya di tahun 2025 ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2025 di mana kita jual dalam mata uang USD, sedangkan kita membayar PNBP-nya dalam mata uang rupiah. Nah ini tentu kita khawatirkan ke depannya bisa menjadi currency mismatch ya, tapi dengan koordinasi dengan pemerintah sekarang saya rasa hal ini bisa diminimalisir.
Oke, itu dia beberapa tantangan. Kaitannya dengan target PNBP tahun 2026 ini yang jadi 134 triliun, berarti kan memang lebih tinggi dari target awal 2025 di 124,7 triliun. Nah, ini bagaimana? Apakah potensinya bisa terkejar juga, bisa terlampaui seperti tahun lalu, atau Anda melihat ada tantangan justru di tahun 2026 dengan kita tahu ketidakpastian geopolitik, geoekonomi global yang juga kan justru semakin meluas begitu nih Pak Weca? Betul, betul Pak. Iya, kami melihat bahwa target ini sangat ambisius ya, dan tentu ada tantangan-tantangan ke depannya yang memang perlu dihadapi oleh pengusaha dan juga pemerintah. Ambisius karena seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di PNBP 2025 ini kita sangat tertolong dengan volume produksi batu bara yang terus meningkat. Begitu. Sedangkan di tahun ini kita semua tahu pemerintah sendiri merencanakan adanya pemangkasan produksi dari yang kurang lebih bisa turun hampir 200 juta ton. Ya. Nah, artinya di sini untuk mencapai target PNBP yang ditetapkan, kita mau tidak mau akan berpatokan kepada harga komoditas yang harus melonjak tajam atau price rally ya, yang seperti diinginkan oleh pemerintah. Kalau harga globalnya stagnan, tentu kita akan menghadapi resiko shortfall dari penerimaannya, dan ini tentu yang tidak kita inginkan sama-sama. Kalau kami dari penambang sih sebenarnya suka-suka aja Mas ya, harga naik, tapi perlu diwaspadai juga kalau misalnya pasokan dari negara-negara lain, terutama pasar ekspor, itu bisa dengan kurangnya produksi batu bara kita malah bisa diisi oleh negara-negara lain. Ini yang berbahaya bagi kami. Nah itu dia, ini menarik kalau kita cermati kan ada rencana juga kan tahun ini ada pemangkasan produksi kan batu bara, nikel. Nah ini bagaimana pandangan Aspepino sendiri? Kalau memang tadi Anda katakan justru ada dilema di sana. Kalau memang kita berharap adanya pengurangan produksi bisa mendorong harga di pasar global. Tapi ada kekhawatiran justru nanti akan diisi oleh pemasok lain. Nah ini bagaimana untuk menyikapi kondisi ini? Berarti kan timingnya tuh benar-benar harus pas begitu. Betul, betul Mas. Jadi memang kami melihat pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, memang ingin supaya Indonesia menjadi price maker ya, bukan price taker. Oke. Sebenarnya move yang sangat baik dengan cadangan batu bara, nikel dan lain kita yang memang masih sangat banyak dan memang punya potensi untuk memiliki value over volume yang sangat tinggi gitu. Nah, tapi yang perlu diantisipasi dari pemerintah saat ini adalah bagaimana kebijakan pemangkasan ini juga dievaluasi secara mungkin bulanan atau kuartal, dan juga melihat volume penjualan secara terus-menerus ya. Dengan mitigasi seperti itu, kami dari Asebindo yakin strategi-strategi yang diberikan pemerintah ini justru bisa menjadi sisi positif untuk penambang. Begitu Mas. Jadi tidak ada unsur pembiaran harusnya ya. Tidak boleh ada pembiaran, hanya memangkas volume saja, tapi kemudian pemerintah tidak memantau pasar. Oke, nah strateginya bagaimana supaya sinkron begitu ya, kemudian bisa seiring sejalan begitu dengan harapan kita bisa mengerek harga di pasar dunia untuk komoditas pertambangan kita, mineral kita begitu, tapi di satu sisi bisa meningkatkan PNBP dan kemudian marginnya juga tidak tergerus. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Wicak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati seperti apa sih target dan juga realisasi dari PNBP kita. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah ini dia target dan juga realisasi dari penerimaan negara bukan pajak subsektor minerba. Ini kita lihat dari tahun 2021 targetnya 39,11 triliun, kemudian realisasinya lebih tinggi. Demikian juga di tahun 2022 bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan target untuk realisasi 42,37 berbanding 180,45 triliun rupiah. Demikian juga terjadi di tahun 2023, kemudian berlanjut di tahun 2024. Menarik kita cermati bersama di tahun 2025 untuk targetnya adalah 138,37 triliun, tapi untuk realisasinya baru mencapai ataupun sudah menyentuh 127,44 triliun rupiah ya untuk PNBP-nya. Dan itu dia target dan juga realisasi. Kemudian untuk investasi seperti apa sih subsektornya di minerba ini?
realisasi investasi subsektor minerba tahun 2021, 2022 sampai dengan 2025. Tren naik terjadi kalau kita lihat untuk realisasi investasi dari tahun 2021 di 4,52 miliar dolar, kemudian di tahun 2024 menjadi 7,66 miliar dolar Amerika. Tapi di tahun 2025 ada sedikit penurunan untuk realisasi investasi subsektor minerba dari 7,66 menjadi 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita dengan Bapak Birawa Ananditya Wicaksana, Wakil Sekretaris Jenderal Aspebindo. Ya, Pak Wicak, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini dia proses untuk mencegah tidak terjadi dilema lah. Ini berarti kan kita butuh strategi tadi, sehingga apa yang diharapkan dengan ada kebijakan ataupun rencana untuk bisa mengurangi produksi minerba kita yang diharapkan bisa mendorong harga komoditas ini juga di pasar internasional, tapi di satu sisi ada PNBP yang dinaikkan begitu. Nah ini apakah bisa ketemu nantinya kalau memang ada pembatasan produksi, PNBP-nya dinaikkan. Kemudian dengan harapan harga di pasar internasional bisa terkerek naik. Nah ini seperti apa di pandangan Aspebindo nih, Pak Wicak, silakan. Ya, yang pertama kami kalau secara strategi kami sebagai asosiasi menyarankan Kementerian SDM dalam hal ini Minerba untuk bisa mengadopsi strategi agile policy ya. Mas ya, di mana pemerintah harus mengambil kebijakan yang gesit dengan melakukan evaluasi berkala. Artinya jika di tahun pertengahan 2026 harga komoditas itu tidak naik sesuai skenario, maka pemerintah harus berani untuk membuka kembali revisi RKAB yang mengurangi produksi dan menambah jumlah produksinya. Karena hal ini kami rasa di luar kontrol kita bersama ya. Supply pasokan demand di luar negeri ini kan juga tergantung dari beberapa negara-negara lainnya, tidak hanya dari Indonesia. Meskipun memang Indonesia cukup signifikan di dalamnya, sehingga perlu dipantau terus oleh pemerintah supaya kemudian jumlah produksi ini bisa mengejar PNBP yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi asosiasi kami juga selalu mendorong adanya diversifikasi pasar ya. Dan karena saat ini memang pasar batubara kita sangat segmented dan juga buangan dari batu bara kita sudah ketahuan lah dari negara-negara mana. Jadi ini perlu dilakukan diversifikasi pasar. Artinya kita perlu agresif juga melihat pasar-pasar yang potensial. Saat ini trennya juga menarik sekali, Mas. Saat ini trennya menuju ke negara-negara ASEAN ya, yang sudah terindustrialisasi seperti Vietnam. Permintaannya cukup meningkat per tahun 2025 dan kami lihat di 2026 ini juga akan meningkat. Artinya tidak hanya tergantung pada pasar Tiongkok lagi. Kemudian juga tentunya kepastian regulasi, karena ini juga aturan-aturan teknis masih banyak sekali dari tahun 2025 yang kami belum menemukan ya regulasi yang firm atau yang pas mengenai terutama mineral non logam dan juga resiko kurs-kurs lainnya yang seperti sudah saya sampaikan tadi. Kalau udah hukumnya jalan, maka otomatis investasi pasti lebih meningkat dan juga kami dari pengusaha bisa fokus produksi, Mas. Bukan sibuk ngurus administrasi. Oke, itu dia ya, sibuk produksi dibandingkan mengurus administrasi, ini menarik. Nah, lantas bagaimana dengan batu bara nikel emas ini, kan nanti infonya akan diproyeksikan menjadi tulang punggung PNBP begitu ya di tahun 2026. Sejauh mana kesiapan dari teman-teman Aspebindo untuk bisa merealisasikan hal tersebut, mengingat PNBP juga tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu? Iya, kalau dari asosiasi sendiri melihat mungkin kalau dari sektor nikel dulu ya, Mas ya, ini memang dibandingkan batu bara, nikel sendiri ada disparitas data yang mengkhawatirkan ya. Target produksi biji nikel kita tahun 2026 itu kan sekitar 250 sampai 260 juta ton. Beberapa info dari rekan-rekan penambang nikel dan asosiasi itu kebutuhan smelter kita di dalam negeri itu 300 juta ton. Artinya kan ada gap ya dari target produksi ini dengan kebutuhan smelter. Nah, dari defisit inilah yang memang cukup berbahaya ya, karena kekurangan pasokan ini bisa menyebabkan adanya inefisiensi smelter dan juga yang paling parah adalah menyuburkan praktek pertambangan ilegal, Mas. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita tidak sama-sama inginkan, karena pertambangan ilegal ini kan tidak menambah nilai ya dalam PNBP. Artinya malah merugikan negara sendiri. Betul. Dengan segala kebijakan penertiban tambang yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo,
tentu kami mendukung sekali langkah tersebut. Bagaimana apalagi kemudian juga ruang-ruang tambang ini sudah dibuka untuk UMKM dan koperasi. Nah, ini yang juga perlu kami cermati ya dari asosiasi. Kami melihat adanya pemberian legalitas dan pemberian prioritas kepada teman-teman UMKM dan koperasi ini sebagai langkah yang bisa meningkatkan PNBP juga, Oke. gitu. Karena pada dasarnya terutama untuk nikel dan batu bara dan emas ini masih sering dan marak kita temukan pertambangan ilegal tadi, Mas, yang dimana menyebabkan angka produksi dengan angka PNBP kita itu tidak sinkron, begitu. Oke, nah itu dia. Lantas bagaimana teman-teman SPBindo begitu untuk bisa menjalin komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak berwenang lainnya untuk bisa bagaimana juga mengatasi tambang-tambang ilegal tadi. Kemudian di satu sisi kita bisa tetap menjaga produksi, fokus kepada produksi, tapi di satu sisi dengan adanya pengurangan ini apakah akan berdampak juga nanti dengan hilirisasi misalnya? Karena kan tadi ada kebutuhan smelter juga di sana. Iya, betul betul, Mas. Makanya tadi, mungkin kalau untuk, dari kami sendiri ya, berkomunikasi, kami berterima kasih juga kepada, Pak Menteri ya, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM yang memang sejauh ini sangat terbuka sekali, Mas, dengan masukan, teman-teman dari tambang, Oke. dan juga kami melihat hal ini hal yang positif ya, artinya, bagaimana kami dari sisi pengusaha bisa menyampaikan Hmm. detail-detail yang detail-detail mengenai kebijakan terutama terkait dengan tambang-tambang ilegal. Nah, Hmm. mengenai smelter dan hilirisasi tentunya saat ini kami rasa smelter yang sudah ada, sudah beroperasi itu sudah sangat cukup dan sangat baik. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana penertiban-penertiban kawasan tambang Oke. sehingga tadi bukan tambang yang diperbanyak, tapi produktivitas tambangnya yang dipertinggi, Mas. Begitu. Oke. Nah, kalau misalnya dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan, perlu juga tidak ada penyesuaian terkait dengan kebijakan apa, misalnya tarif royalti, insentif begitu untuk sektor pertambangan sendiri di tahun 2026 sehingga PNBP-nya tercapai targetnya, kemudian produktivitasnya juga tetap terjaga sambil tetap menjaga harga komoditas kita begitu di pasar internasional ini, Pak. Iya. Kalau saya melihat yang lebih, kami dari asosiasi melihat yang lebih mendesak daripada sekedar tarif royalti itu kepastian regulasi teknis ya, Mas ya, atau Oke. dari turunan dari kepastian-kepastian regulasi ini. Sebagai contoh misalnya, di luar, kalau batu bara, nikel, dan emas sebenarnya sudah cukup teknis, tapi di luar itu misalnya ya, mineral bukan logam dan batuan, dengan terbitnya, peraturan pemerintah 18 dan 19 tahun 2025, untuk mineral bukan logam dan batuan ini didesentralisasi ke daerah, begitu. Sayangnya Oke. di daerah ini kemudian belum ada tuh acuan harga dasar dan teknisnya yang ditetapkan oleh para gubernur, begitu, Mas. Oke. Nah, ini yang Iya, iya. apalagi kemudian arah ke depan kita juga mendorong mineral kritis ya. Nah, jadi Hmm. daripada menyesuaikan tarif royalti, PNBP dan lain-lain, kepastian regulasi ini yang menurut kami perlu didorong. Oke, itu dia. Berarti memang lagi-lagi kepastian regulasi teknis turunannya, koordinasi pusat dan daerah ya terkait dengan satu kebijakan begitu sehingga visi misinya sama ya dari atas ke bawah begitu sehingga Betul, betul, nanti betul. kebijakannya pun akan sama juga ya, sehingga tidak membingungkan juga mungkin bagi pelaku usaha pertambangan di daerah-daerah begitu. Baik Pak Wicak, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wicak. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.